Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman guru-guru SDN Solo Gedik Wetan 4. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Solo Gedik Wetan 4 beserta rekan-rekan guru SDN Solo Gedik Wetan 4. Saya meminta waktu sebentar di siang hari ini untuk memaparkan tentang modul CGP yang sudah saya pelajari, yakni tentang budaya positif. Di sini yang akan saya bahas adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Sini saya mau memberikan arti dari merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran itu menuntun, bukan menuntut. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi anak-anak di sini untuk khususnya kelas 1, kelas 4 kemarin sudah kurikulum merdeka. Merdeka di sini berarti kita pembelajarannya semuanya berpihak pada murid. Kemudian di sini teman-teman kita sering ya, Bapak Ibu guru semua, kalau menghadapi siswa yang ada masalah, bisanya teman-teman biasanya memberikan apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oh ya, hukuman. Nah, di sini sebenarnya ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bisa dilihat kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Di sini titik beratnya kalau hukuman biasanya siswa tidak mengetahui sebelumnya tanpa ada kesepakatan. Misalnya dia melakukan terlambat, langsung kita hukum secara fisik berlari 100 meter. Nah, itu sebenarnya tidak mendidik karena seharusnya kita memberikan konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya anak sudah tahu kalau dia terlambat maka dia harus memungut sampah. Sudah ada perjanjian terlebih dahulu. Nah, ini bisa teman-teman lihat perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya di sini juga saya mau memaparkan tentang tindakan guru. Yuk, saya ingin tahu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman apa konsekuensi kira-kira? Hukuman. Ya, kita lihat ya. Ya, itu hukuman. Kenapa di sini ya masuk hukuman? Karena dia menuliskan saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu kan termasuk penyiksaan dalam fisik ya. Seharusnya tidak seperti itu. Tapi kalau konsekuensi itu mendidik, kalau hukuman lebih kepada pribadi tersebut, dia nanti istilahnya dia mendapatkan kekerasan untuk fisiknya juga, ada juga yang mentalnya. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuk hukuman apa konsekuensi? Ya, pinter semua ya Bapak Ibu guru. Lalu yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masuk apa? Hukuman. Ya benar, hukuman. Sebentar. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Masuk apa? Iya, karena di sini pastinya kalau kita mencoret-coret kan ada anak yang usil, maka seharusnya kita meminta anak tersebut meminta untuk menggantikannya. Itu masuk konsekuensi. Lalu yang kemudian, murid disuruh membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oh ya, konsekuensi. Ya, benar. Ya, Bapak Ibu guru, selanjutnya ada ini pertanyaan, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Masuk apa kira-kira? Hukuman.
Ya, kita coba jawabannya. Ya, hukuman. Pak Rofi bisa bisa memberikan jawaban kenapa masuk hukuman? Karena itu Bu, itu fisik itu, pakai sepatu seharian. Karena tidak, iya, karena tidak boleh mengenakan sepatu hitam akhirnya seharian. Lalu yang kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini masuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya, jawabannya adalah konsekuensi. Karena apa? Di sini ada ini. Ada pelajaran PJ. Ya, kalau untuk PJOK sendiri, lari lapangan basket itu sudah masuk dari konsekuensi karena terlambat. Ya. Ya. Baik teman-teman ya. Jadi itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya di sini saya akan memberikan sharing tentang disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Di sini konotasi disiplin itu dari murid-murid lalu kemudian membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi biasanya tidak berasal dari diri sendiri, tapi dia disiplin karena takut untuk menghindari suatu hukuman. Makanya kita nanti di sini akan belajar tentang disiplin positif, bagaimana membiasakan siswa agar dia mau mengikuti aturan bukan karena takut dihukum, tapi karena keinginan dirinya sendiri untuk jadi yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk anak-anak sebenarnya setiap anak melakukan kesalahan, sudah pasti itu. Tapi di sini kita harus sadar bahwa setiap manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, mereka ingin bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Kita di sini pasti kenal dengan Rian ya. Rian kelas 3 sekarang. Nah, di situ biasanya terkadang dia ingin diperhatikan. Nah, itu masuk 5 kebutuhan dasar manusia, membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Sebagai seorang guru di sini ya, sadar atau tidak, saya sendiri sebelum belajar modul di CGP, saya adalah seorang pembuat rasa bersalah ya. Guru itu biasanya memerankan dirinya pertama sebagai penghukum. Siapa kita sadari atau tidak, kalau ada siswa yang salah biasanya kita, Pak, mohon maaf saya terlambat atau apa, biasanya kita langsung, ya sudah kamu jongkok 15 kali atau berapa push up. Nah, itu sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, itu saya, kemarin-kemarinnya saya seperti itu. Misalnya begini, saya kecewa sama kamu kan sudah saya kasih tahu begini, tapi tetap saja melakukan kesalahan. Itu namanya pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, itu saya juga sering sebagai teman biasanya ke siswa. Jadi di sini kalau sebagai teman, siswa itu nyaman dengan kita. Kalau dia salah atau apa, dia pasti bilang. Nah di sini kelemahan kalau sebagai teman, terkadang kalau kita tidak bisa mengontrol, siswa itu akan semena-mena terhadap gurunya. Nah kalau sebagai pemantau, beda lagi. Misalnya ada anak yang berkelahi, lalu merobek baju temannya. Kalau sebagai pemantau di sini
kita akan memberikan solusi bagaimana menyelesaikan masalahnya. Misalnya, kalau sudah kamu merobek baju temanmu, iya Bu, lalu apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak tahu. Kalau sebagai pemantau kita kasih solusi, misalnya ya kamu harus menjahit baju temanmu, tapi kita pantau sampai selesai. Kalau manajer ini adalah posisi yang paling baik, di mana kita memberikan siswa untuk berdiskusi. Misalnya kasus yang tadi merobek saku temannya karena berkelahi, kita panggil dia, lalu kita tanyakan, misalnya kalau sudah robek seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu kita kasih kebebasan. Misalnya, saya mau bawa pulang Bu bajunya, nanti saya jahit di rumah. Itu tidak apa-apa, itu sebagai posisi manajer. Tapi tetap kita tanyakan hasilnya, apakah besoknya dia sudah menjahit baju temannya atau tidak. Jadi di manajer ini tetap semuanya akan tetap memerankan ya, sebagai pemantau iya, teman iya, tapi bedanya kalau manajer kita memberikan keleluasaan kepada siswa, tapi sekaligus siswa itu bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu kemudian di sini sebentar ya, ininya loading lagi. Ini tidak bisa diajak cepat ya Pak Rofi. Ini kira-kira 5 posisi kontrol yang tadi. Misalnya sebagai penghukum, guru berbuat ya, biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, kamu akan merasakan apa. Siapa yang sering seperti itu? Saya juga pernah ya. Pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres gara-gara kamu, misalnya kayak gitu. Lalu sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, atau bilangnya karena sudah sebagai teman, dia sudah bisa nyaman diajak ngobrol. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu apa? Lalu kalau pemantau kita tanyakan, apa peraturannya? Kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak itu dikasih kebebasan untuk menyelesaikan masalahnya, tapi tetap kita pantau, itu sebagai manajer. Kalau pemantau, kebanyakan dari kita yang memberikan solusinya. Nah, hasilnya itu banyak ya. Kalau yang paling baik adalah hasil di manajer, yakni menguatkan pribadi. Nah, sekarang teman-teman, di awal semester saya ingin mengajak teman-teman di sini membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Selama ini Bapak Ibu membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas? Ya, kalau peraturan kelas itu lebih ke siswanya, lebih ke gurunya yang menentukan. Jadi siswa tidak dikasih kesempatan untuk membuat peraturan. Kita di sini akan belajar tentang membuat keyakinan kelas. Jadi saya akan sharing dengan Bapak Ibu tentang membuat keyakinan kelas. Bedanya apa sih dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas, peraturan bersumber dari guru untuk dipatuhi dan ditaati murid. Kalau keyakinan dibuat bersama antara murid dan guru yang usulannya berasal dari murid. Contohnya nih, misalnya nih ya. Contohnya, jadi kata-katanya harus positif, disiplin waktu. Kalau peraturan kelas bahasanya tidak boleh terlambat. Kalau kesepakatan kelas beda, jadi sudah bahasanya positif, disiplin waktu. Lalu yang kedua, berdoa sebelum memulai pelajaran. Kalau bahasanya mungkin kalau peraturan tidak boleh bergurau saat berdoa. Lalu yang ketiga, saling menghargai dan berkata sopan. Kalau peraturan kelas mungkin tidak boleh berkata tidak sopan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kesepakatan kelas di sini lebih bahasanya kita budayakan yang positif. Tidak ada kata-kata yang negatif. Demikian diseminasi dari saya. Mungkin Bapak Ibu, oh ya lupa ada yang terakhir ya. Ada restitusi.
Di sini saya akan jelaskan selanjutnya tentang restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Ini segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Ya. Ya. Selesai sampai di sini sharing dari saya. Terima kasih. Silakan, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang budaya positif. Saya kasih waktu 10 menit untuk kita tanya jawab, tidak apa-apa. Terserah apa saja yang mau ditanyakan. Boleh lah Pak Rofi, tanya Pak Rofi. Ketondu. Tanya apa saja dah, tanya apa yo? Di pause dulu deh ya. Ya. Bosnya terakhir, dari terakhir. Ya, teman-teman, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan tentang hasil diseminasi saya pada siang hari ini. Saya persilahkan. Ya, silakan Bu Leli. Bagaimana? Ya. Mengatasi siswa seperti siswa saya kelas 2, Anandarian. Ya. Itu menerapkan budaya positif ke Anandarian itu bagaimana? Ya, baik. Di sinilah Bu Leli sudah tanya, langsung saya jawab ya Bapak Ibu. Jadi mungkin seperti yang kita tahu, kita punya siswa yang spesial lah, anggap seperti itu ya. Anandarian kelas 3. Ini kan lingkupnya sekolah, jadi mungkin tidak apa-apa kita sebut namanya. Sekaligus juga menyelesaikan masalah anaknya selama ini. Yang saya tahu selama ini kan anaknya itu begini ya Bu Leli, sedikit-sedikit ganggu temannya ya. Lalu sedikit-sedikit juga laporan ke gurunya. Tapi juga anaknya cengeng, juga nangis ya. Nah, di sini kalau dari kasus Rian sendiri, mungkin kita bisa memakai ini pertama segitiga restitusi. Jadi yang pertama kita panggil anaknya, lalu kita menstabilkan identitas dulu, yakni kita tanya ke Rian. Misal Rian kan sering ganggu temannya, kita tidak boleh langsung, Rian, berapa kali Bu Guru bilang kamu itu tidak boleh ganggu temannya. Tidak boleh seperti itu. Harusnya pertama kali kita bilang, Rian, Ibu paham ya, apa yang kamu lakukan itu tadi. Tidak hanya Rian kok yang berbuat kesalahan. Harus seperti itu dalam segitiga restitusi. Jadi ditenangkan dulu anaknya. Tidak hanya Rian kok yang berbuat kesalahan. Banyak teman yang membuat kesalahan. Tapi ya gitu, itu pada praktek segitiga restitusi harus distabilkan dulu, lalu kemudian kita tanyakan. Misalnya Rian, iya Bu, pasti dia kalau dia adem-ademi dulu, dia akan ngomong, iya Bu, tadi saya digangguin sama ini. Itu kan nanti cerita. Kalau sudah cerita, baru kita tanyakan. Pasti ada sesuatu kan yang membuat Rian seperti ini. Kenapa kamu harus seperti ini Rian? Misalnya dia jawab, wong saya diganggu duluan Bu. Nah baru kita masukkan Rian kepada keyakinan kelas. Jadi kita itu gunanya buat keyakinan kelas. Di keyakinan kelas Rian, kita kesepakatan kelas, kita kan sudah bilang tidak Bu, harus saling menghargai dan menghormati. Berarti tidak boleh saling mengganggu temannya. Itu ya Bu Leli untuk penanganan secara langsung. Tapi yang saya tahu di sini Rian sendiri itu kan broken home ya, di mana dia bapak ibunya cerai. Nah mungkin di sini Rian itu kekurangan yang ini 5 kebutuhan dasar manusia. Sebentar. Jadi Rian itu memerlukan yang namanya ini. Yang kedua, dia ingin kasih sayang dan rasa
diterima. Jadi mungkin di rumahnya karena tidak ada sosok ayah, bisa jadi dia cari perhatian di sekolah. Makanya dia berbuat ulah. Nah dari situ kalau kita sudah tahu dia butuh kasih sayang dan rasa diterima, berarti kita harus selalu memberikan kasih sayang sama Rian. Jadi memberikan kenyamanan dia di sekolah. Kita menggantikan sosok orang tuanya di sini. Begitu Bu Leli? Ya. Ya, sama-sama. Ada yang lain yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu? Silakan. Saya Bu Guru. Oh iya, saya beri kesempatan ke Ibu Kepala Sekolah dulu ya Pak. Ya, silakan Bu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin bertanya, apa yang perlu disediakan sekolah untuk membangun budaya positif guna meningkatkan proses belajar mengajar yang bermakna? Apa yang perlu disiapkan sekolah? Oh ya, terima kasih Bu Neni untuk pertanyaannya. Yang disiapkan sekolah menurut saya yang pertama itu dari gurunya dulu, kita harus kolaboratif. Ya, kita harus saling bekerja sama. Karena percuma kita buat suatu peraturan semacam kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah ya. Sebagus apapun kalau kita tidak saling mendukung satu sama lain, itu sudah pasti tidak akan berjalan. Program sebagus apapun kalau tidak ada kolaboratif juga tidak akan berjalan. Jadi kita harus menjadi satu kesatuan dalam satu sekolah. Bagaimana kita punya rasa tanggung jawab dan rasa memiliki, ini sekolah kita, ini siswa kita semua. Jadi dari situ semua program yang sudah kita buat dan kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah pasti akan berjalan. Seperti itu Bu. Ya. Terima kasih Bu. Pertanyaannya selanjutnya Pak Rofi tadi yang mau bertanya, silahkan. Ya Bu, mau tanya. Ya. Kan tentang budaya positif di sini kan baru. Ya. Pendidikan. Ya. Itu budaya positif itu apa berdiri sendiri? Apa masih ada keterkaitan Dengan? kehidupan sehari-hari? Oh ya, di sini ya, permisi sebentar saya tayangkan lagi budaya positif. Sebenarnya, sebentar. Ya. Sebenarnya untuk budaya positif itu adalah membiasakan siswa ya untuk berlaku atau mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan sama pemerintah itu sudah ada dalam profil pelajar Pancasila. Ya, sekarang kurikulumnya sudah merdeka. Sebenarnya pemerintah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Di situ ada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari apa saja? Gotong royong, apalagi kebinekaan global, bernalar kritis, apalagi? Yang kedua, beriman dan bertakwa dan kreatif. Nah, itu semua sebenarnya untuk mendorong atau membiasakan siswa menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Kita bisa kerjasama, saling tolong-menolong. Karena gini, sekarang itu siswa yang pintar itu banyak. Kita tidak bisa menggantikan yang namanya Google. Itu tidak bisa. Google itu sudah mbahnya guru, ya, maha guru. Apa yang ditanyakan sudah pasti ada di Google. Tapi Google tidak bisa mendidik siswa, ya, membuat dia mempunyai karakter. Makanya kurikulum merdeka itu ingin mewujudkan siswa yang berkarakter. Karakternya di sini punya iman dan takwa, lalu solidaritas, kerjasama dan lain sebagainya. Nah, itu penting, bernalar kritis, kreatif, itu dibutuhkan nanti pada saat abad 21. Mereka juga akan maju selanjutnya untuk kehidupan selanjutnya, itu sangat dibutuhkan mereka untuk berkembang dan bertahan hidup. Begitu Pak Rofi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya teman-teman sudah mulai mengantuk ya, karena memang ini jam siang, jadi saya minta maaf mengambil jam siang. Ada yang mau disampaikan lagi?
Cukup, nggih, ya. Baik, kalau sudah cukup bisa saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat, menambah pengetahuan kita semua, serta dapat memajukan sekolah ini terutama, ya, membuat peserta didik kita mempunyai jiwa-jiwa profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditambahkan oleh Bu Neni mungkin, Bu? Monggo silakan. Oh, sudah cukup ya. Kalau sudah cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada siang hari ini Bu Rizka mengumpulkan kalian. Kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, baru dengar? Ya, tidak apa-apa. Jadi gini, kalau ini kan masih di awal semester, ya, masih di awal pembelajaran. Jadi kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalau yang kamu tahu selama ini itu adalah peraturan kelas, ya. Keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan kelas, ya. Apa yang membedakan? Yang membedakan, kalau keyakinan kelas ini kita buat secara bersama-sama, yakni guru dan siswa sama-sama saling mengetahui. Jadi kamu tahu, saya juga tahu, ya. Jadi ini kita sepakati bersama, kita buat kesepakatan di kelas ini, ya. Jadi nanti dari keyakinan kelas, nanti kita buat yang namanya kesepakatan kelas, ya. Biar apa? Biar 1 tahun ke depan kita itu nyaman belajarnya, ya. Kita buat kesepakatan, ya. Kalau peraturan kelas itu hanya saya yang buat, kamu hanya mengikuti saja, itu kan tidak adil, ya kan? Seharusnya kita buat senyaman mungkin, ya. Nah, di sini Bu Rizka sudah punya kertas putih. Kamu tuliskan, bawa pulpen semua? Bawa. Yang enggak bawa boleh pinjam bentar lagi. Ya, ada yang enggak bawa? Bawa. Ya, boleh pinjam. Ini saya bagikan, kamu tulis kira-kira kamu inginnya kelas itu seperti apa. Misalnya selama ini tidak rame, tidak apa, seperti itu. Ya, terserah kamu inginnya seperti apa. Tuliskan 1, ya. Yuk, saya bagi dulu. Tulis dulu. Yang enggak bawa pulpen bisa pinjam. Ya, terserah kamu inginnya seperti apa. Ini memang benar-benar kesepakatan untuk kelas 6 1 tahun ke depan. Itu ya. Hah? Iya. Iya, ini berlaku untuk 1 tahun. Iya. Ya. Yuk, ditulis kamu inginnya apa. Yuk. Oh, enggak apa-apa, pakai pensil, pakai pulpen, terserah. Yang enggak bawa pulpen? Ada yang enggak bawa pulpen? Iya, aku teman. Kamu inginnya kayak apa kelas itu? Ya. Yuk, dah, yuk. Ayo, mulai di kamu maunya seperti apa? Tidak usah nyontek, kan ini sesuai keinginan kamu sendiri. Inginnya itu kelas ini seperti apa? Pulang jam berapa? Jam 6 apa? Pagi. Wow, bisa, sanggup. Ya yang pulang nanti kamu di kelas.
Maksudnya jam 5 pagi? Mau subuhan di sini berarti? Yo. Ya. Kalau tunggu, tar lagi. Tunggu. Ya, itu double tip sayangku. Ya. Iya. Baik, sudah selesai semua dituliskan? Kalau sudah, kamu buka double tipnya, ditempel di sini. Maju sendiri-sendiri, tempel. Yuk, sini taruh. Ayo dah, tempel. Yuk, maju. Yuk. Yuk, yang bener dong. Yang rapi sini jejer. Ya, yuk, tempel. Ya. Bil kamu kok di atas? Enggak apa-apa. Ya ada dijejer. Ada yang bawahnya. Masih ada 2 teman yang belum. Nulis dulu santai. Oh ya, Rosa belum. Ya. Tempel dulu. Ya. Ini berlaku untuk kelas 6 1 tahun ya nanti ya. Oh, tidak 1 tahun. Nanti kita evaluasi 1 semester saja ya. Jadi setelah 1 semester kita evaluasi bagaimana kesepakatan kelasnya efektif atau tidak. Tapi setiap minggu tetap saya evaluasi. Ini berlaku untuk 1 semester. 1 minggu saya evaluasi bagaimana kesepakatan kelasnya. Setelah itu lanjut biar efektif nanti selama 1 semester. Ya. Siapa yang belum? Saya. Ya. Iya, ditempel Rosa, bisa nempel Sa. Ya, taruh dah. Ini siapa ini? Kakinya sayang, di sini aja, ya. Ya. Ya, perhatikan ya, ini sudah semua temanmu menulis kesepakatan kelas ya. Nah, kira-kira yang pertama di sini Bu Rizka bacakan. Aku ingin saat ada pelajaran tidak ada orang yang bermain di kelas seperti main bola. Oke, berarti di sini ya tidak bermain bola di dalam. Ya, bola di dalam kelas. Yang kedua, ini sudah. Cowokan tidak main bola. Sama ya berarti? Ya. Kemudian, ingin kelas tetap bersih. Oke, ya. Kelas tetap bersih. Pinter. Ya, berarti lanjutnya saya ingin kelas ini menjadi bersih dan rapi. Berarti kelas tetap bersih dan rapi. Ya. Bukan Rapi Ahmad ya, rapi. Lalu, kelas selalu bersih kalau tidak piket denda 5.000. Oke. Berarti kelas tetap bersih dan rapi. Nih. Saya tulis ulang ya, yang tidak piket ada denda 5.000. Bentar, lagi Bu Guru evaluasi sudah. Kelas ini sudah. Saya pengen sekolah bersih dan rapi dan ceria. Saya ingin belajar dengan guru. Oke, bersih, rapi, ceria. Kelas tidak sama ya. Ceria itu berarti masuk di sini senang ya, oke. Kelas yang menyenangkan ya. Kelas yang menyenangkan. Lanjutnya, kelas tidak mau rame di kelas. Cowok tidak boleh main bola di kelas, sama ya. Kelas tidak boleh rame ya. Berarti saling menjaga apa? Iya. Dah. Lanjutnya. Ya. Hah?
Diganti, apa yang mau diganti? Oh ya, tak lagi diganti apa saya tanya. Tidak ada yang saling mengejek, tidak ada yang bilang kotor. Berarti tidak ada yang saling mengejek. Berarti ya, di sini harus saling menghormati. Ya. Harus saling menghormati. Ya. Lalu tidak ada orang yang rame atau main bola di kelas. Sudah, sama. Ya. Terus, boleh beli-beli saat jam pelajaran. Saya tulis dulu, ya. Beli-beli tidak apa-apa. Saya tulis dulu. Kan namanya kita mau membuat kesepakatan, ya. Tunggu sih. Ya. Tidak rame di kelas, sudah. Kelas tidak rame dan cowok tidak main bola di kelas, sudah. Meminjam barang dengan cara tidak memaksa, berarti harus izin saat meminjam, ya. Meminjam barang. Nah, ini Bu Rizka pindah semua dari kesepakatan ini ya. Pindah sini. Tadi kan sudah dibahas ini. Tunggu bentar. Nah, sekarang kita buat kesepakatan bersama. Ada yang sobek, tidak apa-apa, sudah. Ini sudah kamu nulis tadi apa yang kamu inginkan, kesepakatan apa yang mau kita jalankan di kelas. Bu Guru sudah tulis ulang, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Loh Bu, siswanya kan banyak. Iya, ini disamakan sama Bu Guru. Jadi ada 8. Yang sama ya jadi 1. Nah, yang pertama, tidak bermain bola di dalam kelas. Semuanya setuju? Ya, yang cowok-cowok terutama saat jam istirahat, tidak ada gurunya, tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Nah, ini kalau kesepakatan kelas itu ya Bu Guru ganti bahasanya. Tidak bermain bola dalam kelas menjadi bermain bola hanya pada saat jam istirahat atau dan itu pun harus dilakukan di mana? Iya, di halaman sekolah ya. Ini untuk apa Bu Guru harus begini? Biar kita sama-sama nyaman. Yang di dalam kelas tidak terganggu ya. Yang bermain bola juga bisa bermain sepuasnya. Kalau dalam kelas kan tidak bisa sepuasnya. Ya kan? Lalu kelas tetap bersih dan rapi. Ini sudah benar ya. Jadi yang kedua adalah menjaga kebersihan. Iya. Kalau piket harus bersih dan harus harus menjaga kebersihan dan kerapian. Apanya yang rapi? Ya, baju juga harus disiplin, kelasnya, nata sepatu harus rapi. Tidak boleh dilempar sembarangan ya. Yang tidak piket denda 5.000, setuju apa tidak? Ya. Kalau pakai uang anak-anak, nanti yang banyak uangnya yang menang. Enak, tidak usah piket ya. Ya, enggak, maksudnya kalau 5.000 yang banyak uangnya ya udah usah piket aja, bayar saja. Enggak boleh ya. Jangan seperti itu. Tapi yang ketiga adalah kita harus bertanggung bertanggung jawab untuk piket kelas.
Tanggung jawab apakah hanya piket kelas? Tidak. Dan terhadap pekerjaan kita, ya. PR harus Iya. Ini kalau denda 5.000 tidak, tapi kalau ada yang tidak piket, silahkan ketua kelas melaporkan kepada Bu Guru. Kita sepakati yang tidak piket apa? Jangan uang. Hah? Ya, pintar. Yang tidak piket sehari akan piket 1 minggu. Setuju? Yang tidak piket akan piket selama 1 minggu. Lalu yang keempat, kelas yang menyenangkan. Sudah benar ya. Apa? Iya, kelas yang menyenangkan. Kalau tidak rame itu yang apa berarti? Yang tentram. Iya, menyenangkan dan tenang. Ya, pinter. Dengan apa tenang? Ya harus saling menjaga ketertiban. Iya, saling menjaga ketertiban. Dan apa lagi ya? Tuh, harus saling menghormati. Iya, dan menjaga ketertiban dan kerukunan juga ya. Iya. Tidak boleh apa? Mengolok-olok temannya. Menghormati itu bila ada temannya yang berbeda pendapat apa, tidak boleh dikucilkan atau diapain, tidak boleh. Jaka, perhatikan dulu ya. Ini beli-beli saat jam pelajaran, setuju apa tidak? Nah, alasan kamu beli-beli saat jam pelajaran apa? Lapar, Bu, lapar. Nah, berarti kalau lapar harus sarapan terlebih dahulu. Rifki, ya. Haus, berarti gini dah, kalau haus, kamu boleh angkat tangan selama pelajaran. Bu, saya izin untuk minum. Ya, boleh, saya perbolehkan. Jadi, selama belajar di kelas 6, khususnya ya, di sini kan saya wali kelas kamu. Kamu boleh bawa bekal air minum. Kalau kamu haus, silahkan angkat tangan saat Bu Guru sudah menjelaskan. Kamu kan ngerjakan tugas. Itu boleh, Bu, izin minum. Ngerti? Jadi boleh minum. Ini tidak perlu ya, beli-beli saat jam pelajaran ya. Setuju? Lalu harus izin saat meminjam. Nah, ini penting ini. Harus izin, tidak boleh seenaknya sendiri ya. Biasanya yang dipinjam apa? Iya. Anak-anak, sebenarnya kamu dari serumah itu harus siap peralatan sekolah. Jangan asal pinjam temannya, dicek dulu, takut ada yang ketinggalan. Ngerti? Ini setuju, ada 7 peraturan, ada 7 kesepakatan kelas ya. Maaf, ini 7 kesepakatan kelas, setuju? Setuju. Ya. Jadi anak-anak, ini ada 7 kesepakatan kelas yang akan kita jalankan selama 1 semester. Nanti akan dievaluasi setiap minggu. Ya, siapa yang tidak menjalankan? Semuanya yakin bisa menjalankan? Yakin. Rifki, perhatikan. Yakin bisa menjalankan? Yakin. Setuju? Setuju. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, ini dijalankan. Nah, ya, kan sudah ada. Harus membuat kelas yang ya, tidak Sudah paham? Setuju ya? Nah, kalau begitu kesepakatan kelas sudah kita buat, nanti akan Ibu tuliskan di dinding jadi poster ya. Ya, demikian keyakinan kelas ini. Kita kerjasama yang baik selama 1 tahun untuk menciptakan kelas yang nyaman dalam belajar. 8, 9, 10, 11. Yuk, silakan maju ke depan, tanda tangan dulu. Ayo. Iya, urut dari Adit sana terus. Yuk.
Ayo Dit, tanda tangan. Ayo, tanda tangan. Selanjutnya. Ayo tanda tangan kalau setuju. Iya, tanda tangan berarti menyetujui ya. Iya dah, yuk selanjutnya. Yuk. Maju, tanda tangan. Sip, pinter. Yuk. Selanjutnya. Seril sama Intan. Ayo. Ya. Selanjutnya Rosa, Adis. Nah. Sini, enggak apa-apa, lanjut. Ayo, Intan, siapa Indah Zahra. Siap-siap Billy sama Arin. Sama kamu, maju sini. Anu Rifki, sini Rifki. Sini. Ya. Nih, Rifki. Nah, pinter. Sudah, yuk duduk. Baik ya, ini sudah ditandatangani berarti semua sudah menyetujui. Ya, kalau menyetujui harus dilaksanakan. Ini namanya kesepakatan. Iya. Baik, Bu Rizka akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.